Selamat sore Bapak Syekh Budiman dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Rahman dengan NIM 2511104322074 dari program studi S1 Hukum UMKT. Di video kali ini, saya mau membagikan hasil proyek kelompok kami untuk tugas UAS Bisnis Digital. Judul proyek yang kami angkat adalah analisis perbandingan implementasi strategi bisnis dan digitalisasi pada UMKM kuliner lokal di Samarinda. Yang cukup di sini kami mengambil dua studi kasus yang cukup kontras, yaitu nasi tempong Muzainab dan tahu tek-tek Barokah Ibu Nanda. Tujuan utama kami mengadakan kegiatan ini sebenarnya simpel, yaitu pengen melihat langsung seberapa siap warung makan modern dan UMKM konvensional di Samarinda dalam menghadapi transformasi digital. Selain menganalisis, kami juga berkomitmen untuk membantu mengenalkan ekosistem digital agar pelaku usaha kecil itu tidak tertinggal di zaman sekarang. Nah, dari hasil terjun langsung ke lapangan, saya jadi tahu banget perbedaan nyata dari kedua tempat ini. Pertama, nasi tempong Muzainab ini tipikal rumah makan modern yang tempatnya menetap dan punya infrastruktur digital yang matang. Target konsumen mereka itu kebanyakan adalah karyawan kantoran, masyarakat sekitar, dan orderan lewat aplikasi online seperti Grab. Cara penyajian mereka itu juga cepat banget, makanan baru akan disiapkan setelah pembeli atau kurir memesan agar tetap fresh. Untuk transaksi di sini itu sudah sangat fleksibel karena bisa pakai payment dan QRIS maupun uang tunai. Kedua, UMKM tahu tek-tek Barokah Ibu Nanda. Kalau ini konsepnya warung kuliner mikro yang lokasinya di kantin kampus, tepatnya di lingkungan kampus Untak. Otomatis targetnya itu pasarnya adalah mahasiswa-mahasiswi, para dosen dan staf kampus di sana. Awalnya warung Ibu Nanda ini cuma mengandalkan WhatsApp saja untuk promosi, tapi sekarang sistem pembayarannya itu sudah lebih modern karena sudah menyediakan QRIS melalui Bank BIPIN, ditambah opsinya itu pembayaran tunai. Jadi mahasiswa yang makan di sana tidak perlu pusing lagi kalau dompetnya itu ketinggalan. Di proyek kelompok ini peran saya itu dibilang cukup, tapi seru banget dari awal ke akhir. Awalnya saya orang yang memberikan ide untuk melakukan survei lapangan dan menentukan kedua tempat tadi sebagai objek analisis kami. Setelah tempatnya oke, saya juga yang mengajak teman-teman kelompok saya untuk bikin konten video kreatif sebagai bentuk promosi UMKM ini. Pas hari H untuk turun ke lapangan, khususnya di tempat tahu tek-tek Barokah Ibu Nanda, saya bertugas sebagai kameramen teman saya yang mewawancarai ibunya dan mengambil semua visual dan mendokumentasikan sesi wawancara kami. Nah, setelah videonya selesai direkam, tugas saya itu belum kelar. Saya yang mengedit, menyusun deskripsi caption yang menarik, lalu mengunggahnya itu ke media sosial kelompok. Intinya, dari awal perencanaan sampai proses publikasi, saya terus berkoordinasi aktif dengan anggota kelompok agar semuanya berjalan lancar. Langkah strategi yang kami lakukan kemarin itu dimulai dari survei lokasi sekitar lingkungan kampus Untak dan UMKT. Itu menyusun daftar pernyataan wawancara tentang efektivitas QRIS, merancang konsep video, sampai akhir kami publikasikan ke media sosial. Alhamdulillah, realisasi di lapangannya itu berjalan sukses. Promosi berkala lewat grup-grup WhatsApp kampus terbukti sukses mendatangkan banyak mahasiswa dan dosen ke warung tahu tek-tek Ibu Nanda. Oh iya, kedua mitra ini juga sudah terjamin menyajikan makanan yang halalan thaiban. Jadi konsumen itu tidak perlu ragu lagi. Satu hal yang paling kami syukuri selama proses analisis dan terjun ke lapangan itu kelompok kami sama sekali tidak menemui kendala atau hambatan. Semua rencana itu berjalan sesuai jadwal dan mitranya pun sangat menyambut baik kehadiran kami. Banyak banget pengalaman berharga yang saya dapat dari tugas proyek ini. Saya jadi paham betul bagaimana strategi bisnis digital diterapkan pada skala usaha yang berbeda. Rumah makan besar fokusnya itu kecepatan sistem aplikasi online, sedangkan warung kantin mikro itu lebih menyentuh sisi humanis perkuliahan lewat kemudahan transaksi QRIS.
transaksi QRIS Bank Lipin. Pengalaman mengorganisasikan itu tim dan berkomunikasi langsung dengan pelaku usaha ini sudah jadi modal yang bagus banget buat masa depan saya. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.